Dia menatap langit senja di kampungnya, memikirkan bagaimana hidupnya berubah sejak menikah dengan Rendra, pria dari keluarga terpandang di kota. Meski awalnya ia merasa seperti sedang hidup dalam dongeng, kenyataan perlahan menyingkap sisi gelap yang tersembunyi. Ibu mertua dan kakak iparnya, Lina, tidak pernah menyukai kehadirannya. Mereka menganggap dia, yang berasal dari keluarga sederhana, tidak pantas menjadi bagian dari keluarga mereka. Namun, cinta Rendra membuat dia percaya bahwa ia akan mampu melewati segala rintangan. Pernikahan mereka dimulai dengan sederhana, tanpa kemewahan yang biasa dilakukan keluarga Rendra. Hal itu menjadi alasan pertama ibu mertua dia menunjukkan ketidaksukaannya. "Kalau bukan karena Rendra keras kepala, aku tak akan pernah menerima perempuan ini," ucap sang ibu mertua dengan nada penuh hinaan di malam setelah pesta pernikahan. Meski hati dia sakit mendengar ucapan itu, ia memilih diam, berharap cinta dan kebahagiaannya dengan Rendra bisa mengubah pandangan mereka. Bulan-bulan pertama pernikahan berjalan cukup baik. Rendra, meski sibuk dengan pekerjaannya, selalu berusaha meluangkan waktu untuk dia. Ketika bersama, mereka sering berbicara tentang mimpi-mimpi dan rencana masa depan. Namun, hubungan mereka mulai diuji ketika Rendra mengajak dia tinggal di rumah keluarganya. Keputusan itu diambil untuk menghemat biaya, mengingat Rendra baru saja memulai usahanya sendiri. Bagi dia, itu menjadi awal dari perjuangan yang belum pernah ia bayangkan sebelumnya. Setiap pagi, dia bangun lebih awal untuk mengerjakan pekerjaan rumah yang sebenarnya bukan tanggung jawabnya. Ibu mertuanya selalu menemukan alasan untuk mengkritik pekerjaannya. Kadang karena lantai yang dianggap belum cukup bersih, kadang karena masakan yang tidak sesuai selera. Lina, kakak iparnya, juga tak kalah kejam. Dia kerap memerintah dia dengan nada tinggi, memperlakukannya seperti pembantu. Semua itu dilakukan tanpa sepengetahuan Rendra, yang sibuk bekerja sepanjang hari. Rendra, yang tidak menyadari tekanan yang dialami istrinya, selalu mengira bahwa semuanya baik-baik saja. Dia, yang tidak ingin membebani suaminya, memilih menyimpan segala keluh kesahnya sendiri. Ia hanya bisa menangis dalam diam setiap malam, menahan sakit dan lelah yang ia rasakan. Dalam hatinya, ia berdoa agar suatu hari ibu mertua dan Lina mau menerima dirinya dengan tulus. Namun, cobaan semakin berat ketika bisnis Rendra mulai menunjukkan tanda-tanda kemunduran. Utang menumpuk, dan Rendra terpaksa menjual sebagian besar asetnya untuk menutupi kerugian. Situasi itu membuat ibu mertua semakin tidak menyukai dia. Kalau saja dia tidak masuk ke keluarga ini, mungkin Rendra tidak akan sial seperti sekarang, ucapnya suatu kali, menusuk hati dia lebih dalam. Suatu hari, bencana besar datang. Dalam perjalanan pulang dari sebuah pertemuan bisnis, Rendra mengalami kecelakaan parah yang membuatnya lumpuh. Berita itu mengguncang keluarga, tetapi dampaknya pada dia jauh lebih besar. Ia harus merawat suaminya yang kini kehilangan semangat hidup, sambil tetap menghadapi perlakuan buruk dari ibu mertua dan Lina. Dalam waktu singkat, tanggung jawab dia bertambah berkali lipat. Di tengah tekanan yang semakin berat, dia tetap berusaha kuat. Ia mengambil alih peran sebagai tulang punggung keluarga, meski tidak tahu harus mulai dari mana. Sementara itu, ibu mertua dan Lina hanya menyalahkan dirinya atas keadaan yang terjadi. Mereka memperlakukannya seperti pesuruh, bahkan memaksanya melakukan pekerjaan yang tidak manusiawi. Semua itu dijalani dia tanpa keluhan, meski hatinya semakin rapuh. Hanya satu hal yang membuat dia tetap bertahan, cintanya pada Rendra. Meski suaminya kini lumpuh dan sering merasa putus asa, dia tidak pernah menyerah. Ia percaya bahwa suatu hari keadaan akan berubah. Namun, harapan itu semakin sulit dipertahankan ketika tekanan dari keluarga mertua semakin berat. Dia mulai merasa seperti lilin yang perlahan meleleh, hampir kehilangan cahaya. Di akhir hari yang panjang, dia sering memandang foto pernikahannya dengan Rendra. Senyuman di foto itu mengingatkannya pada alasan ia bertahan. Dalam diam, ia berjanji pada dirinya sendiri bahwa ia tidak akan menyerah. Meski hidupnya kini penuh luka, ia yakin bahwa di suatu tempat, ada jalan keluar yang menantinya. Ia hanya perlu bertahan sedikit lebih lama. Hidup dia berubah menjadi serangkaian hari yang melelahkan. Pagi-pagi sekali, ia sudah harus memulai tugasnya, memasak, mencuci, membersihkan rumah, dan merawat Rendra yang terbaring lemah di tempat tidur.
Tangannya penuh luka karena bekerja tanpa henti, tetapi ia tak berani mengeluh. Setiap kelalaian kecil akan menjadi alasan ibu mertuanya memaki, "Kamu memang tidak becus. Bahkan mengurus rumah saja tak bisa, bagaimana kamu mau merawat Rendra?" Meski hatinya terluka, dia selalu menunduk, menerima cacian itu dalam diam. Ia tahu, berbicara hanya akan memperburuk keadaan. Sementara itu, Lina, kakak iparnya, semakin memperlakukan dia seperti budak. Lina kerap memanggilnya dengan suara keras hanya untuk pekerjaan sepele, seperti mengambilkan segelas air atau memijat kakinya yang pegal setelah seharian duduk menonton televisi. Setiap kali dia merasa ingin melawan, bayangan wajah Rendra kembali menguatkan hatinya. Rendra, yang biasanya menjadi pelindungnya, kini hanya bisa diam dalam kesedihan. Kondisinya semakin memburuk, bukan hanya secara fisik, tetapi juga mental. "Maaf, aku hanya merepotkanmu," ucapnya suatu malam dengan suara lirih. Mata Rendra terlihat kosong, penuh rasa bersalah. Dia hanya bisa menggenggam tangan suaminya erat-erat, menahan air matanya agar tak jatuh. "Aku menikah denganmu bukan karena ingin hidup mudah, Ren. Aku akan terus ada di sini, apapun yang terjadi." Namun, kata-kata itu tak cukup untuk meredakan tekanan yang terus menghantamnya. Setiap malam, setelah menyelesaikan semua tugasnya, dia seringkali terisak sendirian di sudut kamar. Hanya dinding dan malam yang menjadi saksi bisunya. Ia bertanya-tanya, apakah ini yang disebut takdir? Mengapa cinta yang ia perjuangkan harus membawanya ke dalam neraka yang tak berujung? Penderitaan dia mencapai puncaknya ketika Lina mulai mengambil alih tabungan kecil yang ia kumpulkan diam-diam. "Uang ini milik keluarga. Kalau kamu tinggal di sini, kamu harus menyerahkan semuanya," ucap Lina dengan nada dingin. Dia tak mampu melawan, takut kehilangan tempat tinggal untuknya dan Rendra. Saat itu, ia merasa seperti kehilangan semua yang pernah ia miliki, termasuk harga dirinya. Hari demi hari berlalu tanpa perubahan. Tubuh dia semakin kurus karena kelelahan, tetapi ia tetap memaksakan diri bekerja. Bahkan ketika demam tinggi menyerangnya, ia tetap bangkit, takut dimarahi jika beristirahat. Pada suatu malam yang dingin, tubuhnya tumbang saat ia sedang mencuci pakaian di halaman belakang. Tubuhnya lunglai, dan ia tergeletak di tanah tanpa seorang pun yang peduli. Ibu mertuanya hanya memandang sekilas dari jendela, kemudian memutar mata. "Dasar perempuan lemah," gumamnya. Lina pun tak berbeda. "Kalau tidak bangun sendiri, biarkan saja. Aku tidak akan menyentuhnya," ucapnya sambil melenggang masuk ke kamar. Tidak ada satupun yang mau membantu dia, bahkan ketika ia memaksakan diri untuk berdiri dengan tubuh gemetar. Di tengah kegelapan itu, sebuah harapan kecil mulai muncul. Esok harinya, saat dia mencoba membeli bahan makanan di pasar, ia bertemu dengan Anita, sahabat lamanya yang sudah lama tak bertemu. Anita hampir tak mengenali dia yang kini terlihat lusuh dan jauh berbeda dari masa mudanya. "Ini kamu." Suara Anita penuh keheranan sekaligus kekhawatiran. Dia berusaha tersenyum, meski hatinya menjerit. "Iya, ini aku," jawabnya lirih. Anita memandang dia dengan mata penuh simpati, sadar bahwa sesuatu yang buruk telah terjadi pada sahabatnya. Dengan hati-hati, Anita mulai bertanya tentang kehidupan dia, dan lambat laun, dia pun menceritakan semuanya. Untuk pertama kalinya, ia merasa beban yang menyesakkan dadanya sedikit terangkat. Anita tidak bisa menyembunyikan kemarahan dan kesedihannya mendengar apa yang dialami dia. "Kamu tidak bisa terus seperti ini, Kamu harus keluar dari neraka itu," kata Anita dengan nada serius. Namun, dia hanya tersenyum kecil, seolah sudah pasrah dengan nasibnya. "Aku tidak punya pilihan, An. Aku harus bertahan demi Rendra. Kalau aku pergi, siapa yang akan merawatnya?" Mendengar itu, Anita tidak ingin memaksa, tetapi ia bertekad untuk membantu dia dengan caranya sendiri. "Dengarkan aku. Kamu punya cerita yang sangat kuat, cerita yang harus didengar banyak orang. Jika kamu mau, aku akan membantumu menulisnya," ucap Anita. Kata-kata itu menjadi lilin kecil dalam kegelapan hati dia. Namun, ia belum sepenuhnya yakin, apakah ini benar-benar bisa menjadi jalan keluar dari penderitaannya. Dia tak bisa berhenti memikirkan kata-kata Anita. Sepanjang perjalanan pulang dari pasar, ia memandangi kantong belanjaannya dengan mata kosong.
Kamu punya cerita yang harus didengar banyak orang, kalimat itu terus terngiang di benaknya. Namun, seperti biasa, ketika ia kembali ke rumah, semua pikiran itu terhapus oleh kenyataan yang menuntutnya bekerja tanpa henti. Begitu masuk, Lina langsung menegur dia karena pulang terlambat. Kamu pikir kita tidak butuh makan siang hanya karena kamu lambat? Cepat siapkan makanan. Lina berteriak dengan nada merendahkan. Dia hanya mengangguk tanpa berkata apa-apa, lalu bergegas ke dapur. Di meja makan, ibu mertuanya memandang dia dengan dingin sambil berkomentar, kalau kamu tidak mampu mengurus rumah, lebih baik keluar dari sini. Rendra bisa kami rawat sendiri. Ucapan itu membuat hati dia serasa dicabik-cabik. Ia menunduk, menyembunyikan air matanya yang hampir tumpah. Pikirannya kembali pada tawaran Anita. Apakah menulis benar-benar bisa menjadi jalan keluar? Ia tak tahu bagaimana memulainya, tetapi ia mulai merasa ada secercah harapan di tengah kegelapan yang selama ini membelenggunya. Malam itu, setelah menyelesaikan semua pekerjaan rumah, dia duduk di samping tempat tidur Rendra. Wajah suaminya tampak lebih pucat dari biasanya, matanya kosong menatap langit-langit kamar. Bagaimana rasanya hari ini? Dia bertanya lembut sambil mengelus tangan Rendra. Suaminya hanya menggeleng pelan tanpa berkata apa-apa. Hati dia semakin perih. Ia tahu Rendra merasa hancur, tak berdaya membantu atau melindunginya seperti dulu. Di tengah keheningan, dia mengambil buku catatan bekas yang dulu ia gunakan untuk menulis daftar belanja. Ia membuka halaman pertama, memegang pena dengan tangan yang gemetar. Tapi, saat hendak menulis, ia terhenti. Apa yang harus kutulis? Siapa yang peduli dengan hidupku? Pikirnya sambil menatap kosong halaman kosong itu. Namun, bayangan Anita kembali menguatkan tekadnya. Aku hanya ingin mencoba. Kalau gagal, setidaknya aku sudah berusaha, gumamnya pelan. Pena mulai bergerak perlahan. Dia menulis tentang hari pertama ia datang ke rumah Rendra sebagai menantu, penuh harapan dan kebahagiaan. Namun, kebahagiaan itu dengan cepat digantikan oleh rasa sakit yang tak pernah ia bayangkan. Kata-katanya mengalir tanpa henti, seolah semua rasa yang selama ini terpendam tumpah menjadi rangkaian kalimat. Di tengah malam yang sunyi, untuk pertama kalinya, dia merasa sedikit lega. Keesokan harinya, saat sedang mencuci pakaian di halaman belakang, Anita datang tanpa memberitahu sebelumnya. Dia terkejut melihat sahabatnya berdiri di pintu pagar dengan senyuman hangat. Aku tahu kamu pasti tidak akan memulai kalau aku tidak memaksamu, kata Anita sambil melangkah masuk. Meski sedikit malu, dia menunjukkan catatan yang ia tulis semalam. Anita membacanya dengan seksama, lalu tersenyum lebar. Ini bagus, dia. Kamu punya bakat. Aku yakin ini bisa menyentuh hati banyak orang. Dia ragu. Siapa yang mau membaca cerita seperti ini, An? Aku bahkan tidak tahu bagaimana cara menyampaikannya. Tapi Anita, dengan semangat yang tak tergoyahkan, berkata, kita bisa memulainya di media sosial. Aku akan membantu memoles tulisanmu dan mengajarkan caranya. Percayalah, dia, kisahmu ini bisa mengubah hidupmu. Malam itu, setelah keluarga mertua tertidur, Anita kembali ke rumah dia untuk membimbingnya. Mereka duduk bersama di sudut kamar, hanya ditemani lampu kecil. Anita membantu dia mengetik ulang tulisan tangan itu menjadi postingan sederhana. Dengan tangan gemetar, dia mengunggahnya ke media sosial menggunakan nama samaran, tanpa tahu bahwa malam itu adalah awal dari perubahan besar dalam hidupnya. Beberapa hari kemudian, dia mulai melihat respons yang mengejutkan. Banyak orang yang meninggalkan komentar penuh empati dan semangat. Kisah ini sangat menyentuh, tulis seorang pembaca. Kamu harus terus menulis. Dunia perlu mendengar ceritamu. Dia membaca komentar-komentar itu dengan air mata berlinang. Untuk pertama kalinya, ia merasa ada orang-orang di luar sana yang peduli pada dirinya, meski mereka tidak tahu siapa dirinya sebenarnya. Namun, di balik kebahagiaan kecil itu, bayangan ancaman dari Lina dan ibu mertua masih menghantui. Bagaimana jika mereka tahu apa yang akan mereka lakukan jika mengetahui rahasia ini? Meski begitu, dia memutuskan untuk melangkah lebih jauh, percaya bahwa untuk pertama kalinya, ia memiliki kendali atas hidup. Beberapa minggu berlalu sejak dia memulai perjalanan barunya sebagai seorang penulis anonim di media sosial. Setiap malam, ia duduk di sudut kamar, mengetik cerita-ceritanya sambil memastikan tidak ada suara yang terlalu keras agar keluarga mertua tidak menyadari kegiatannya.
Setiap kisah yang ia bagikan berasal dari luka dan kepedihan yang selama ini ia pendam. Respons dari para pembaca membuatnya merasa dihargai untuk pertama kalinya. Namun, hidup di rumah mertua tidak pernah menjadi lebih mudah. Lina semakin sering memperlakukannya dengan kasar, seolah mencium perubahan dalam sikap dia. Ibu mertuanya juga semakin tajam dalam kata-katanya. Kamu kelihatan santai sekali belakangan ini. Jangan-jangan kamu malah bermalas-malasan. Sindirnya suatu pagi saat dia sedang mencuci pakaian. Meski hatinya terluka, dia hanya menunduk, tak ingin memberi alasan bagi mereka untuk semakin menyudutkannya. Malam itu, dia menyelesaikan kisah baru tentang seorang wanita yang bertahan hidup di tengah penindasan, dan ketika ia mempublikasikan tulisan tersebut, responsnya lebih besar dari sebelumnya. Orang-orang berbagi cerita mereka, meninggalkan komentar penuh empati, dan beberapa bahkan bertanya apakah ia membutuhkan bantuan. Dia tak menyangka bahwa ceritanya bisa menyentuh begitu banyak hati. Di tengah penderitaan yang ia alami, harapan kecil mulai menyala di hatinya. Namun, Lina tidak pernah membiarkan sesuatu berlalu tanpa mencurigai sesuatu. Suatu hari, ia masuk ke kamar dia tanpa izin dan menemukan sebuah buku catatan dengan beberapa draft tulisan. Lina membacanya cepat, alisnya terangkat tinggi. Jadi, ini yang kamu lakukan malam-malam. Menulis cerita tentang keluargamu. Apa kamu berniat mempermalukan kami? Teriaknya dengan nada penuh amarah. Dia berusaha merebut kembali buku itu, tetapi Lina terlalu kuat. Kamu pikir kamu pintar. Apapun yang kamu tulis tidak akan ada gunanya. Kamu tetap hanya seorang menantu yang tak berguna, kata Lina dengan nada mengejek. Ibu mertua yang mendengar keributan segera datang dan ikut memarahi dia. Jangan berlagak sibuk dengan hal tidak penting. Keluarga ini tidak butuh cerita bodohmu. Bentaknya, sebelum merobek buku catatan itu menjadi potongan kecil. Dia hanya bisa berdiri terpaku, merasakan air mata mengalir di pipinya. Semua kerja kerasnya seolah sia-sia. Ia merasa seperti dipukul jatuh kembali ke dasar jurang. Malam itu, ia hanya duduk di kamar, memandang layar ponsel dengan hati hancur. Namun, komentar-komentar pembaca yang terus masuk memberinya secercah kekuatan. Cerita ini mengubah hidup saya, tulis seseorang. Tolong jangan berhenti menulis. Keesokan harinya, dia bertemu dengan Anita di tempat yang mereka rahasiakan. Dengan suara gemetar, dia menceritakan apa yang terjadi di rumah. Anita, yang mendengarkan dengan mata berkaca-kaca, menggenggam tangan dia erat-erat. Kamu harus tetap menulis. Jangan biarkan mereka merampas hal yang membuatmu kuat. Kita bisa mencari cara agar tulisanmu lebih aman, kata Anita dengan nada tegas. Anita menyarankan agar dia mulai memanfaatkan platform yang lebih profesional. Dengan bantuan Anita, tulisan dia mulai diunggah ke sebuah blog pribadi yang dilindungi anonimitas lebih ketat. Hal itu memberinya lebih banyak ruang untuk bercerita tanpa takut ketahuan. Bahkan, beberapa pembaca mulai memberikan donasi sebagai bentuk dukungan. Untuk pertama kalinya, dia melihat bahwa tulisannya memiliki nilai yang bisa membantu kehidupannya. Dia mulai mengumpulkan uang sedikit demi sedikit, menyimpannya di tempat yang Lina atau ibu mertua tak akan pernah mencurigai. Ia menggunakan uang itu untuk membeli kebutuhan kecil bagi Rendra, seperti obat-obatan yang selama ini sering mereka abaikan karena kekurangan biaya. Melihat Rendra sedikit lebih sehat membuat dia merasa bahwa perjuangannya tidak sia-sia. Namun, kesuksesan kecil ini tidak tanpa risiko. Lina mulai curiga ketika dia tampak lebih sering tersenyum. Apa yang sebenarnya kamu sembunyikan? Tanyanya suatu malam, matanya tajam seperti mata elang. Dia berusaha menghindari pertanyaan itu, tetapi Lina tidak mudah menyerah. Kalau aku tahu kamu melakukan sesuatu di belakang kami, jangan harap kamu bisa tinggal di rumah ini lebih lama. Ancamnya. Di tengah ancaman yang semakin besar, dia hanya memiliki satu harapan, cerita-ceritanya. Ia tahu bahwa setiap kalimat yang ia tulis adalah langkah kecil menuju kebebasan. Meski hidupnya masih penuh kegelapan, ia merasa bahwa lilin harapan itu semakin terang. Kini, ia hanya perlu menjaga api itu tetap menyala, tidak peduli seberapa kencang angin mencoba memadamkannya. Hidup dia semakin penuh ketegangan. Lina, yang kian curiga, memperhatikannya seperti seekor elang, mencari celah untuk menjatuhkannya. Setiap langkah dia terasa seperti berjalan di atas bara api, penuh kehati-hatian.
Meski begitu, ia terus menulis di malam-malam yang sunyi, menuangkan semua penderitaan yang ia alami ke dalam cerita-cerita yang menggugah hati para pembacanya. Setiap donasi yang masuk disimpannya dengan hati-hati, berharap suatu hari ia bisa membebaskan dirinya dan Rendra dari neraka ini. Namun, rahasia yang ia jaga dengan susah payah akhirnya terungkap. Suatu sore, saat dia sedang menyuapi Rendra, ibu mertuanya masuk ke kamar dengan raut wajah yang penuh amarah. Di tangannya, ia memegang sebuah ponsel. "Jadi, ini yang kamu lakukan di belakang kami," teriaknya sambil memperlihatkan halaman blog dia. Dia tertegun, tubuhnya kaku seperti membeku. "Aku tahu kamu menyembunyikan sesuatu. Dan sekarang, semuanya jelas," lanjut ibu mertuanya dengan suara yang menggelegar. Lina muncul dari belakang, menyeringai puas. "Aku sudah bilang, perempuan ini licik. Dia tidak pantas tinggal di sini," katanya penuh ejekan. Dia mencoba menjelaskan bahwa tulisannya tidak bermaksud merugikan siapapun, tetapi kata-katanya terhenti di tenggorokan. Ia tahu tidak ada yang akan mendengarkan. Ibu mertuanya menunjuk wajahnya dengan marah. "Kamu memalukan keluarga ini di depan orang-orang. Apa kamu ingin orang-orang tahu bahwa kamu menulis tentang kami?" Rendra yang lemah di tempat tidur hanya bisa menatap istrinya dengan pandangan penuh rasa bersalah. Ia ingin membela dia, tetapi tubuhnya terlalu lemah untuk bergerak, apalagi berbicara dengan tegas. Sementara itu, Lina mulai merampas barang-barang dia, mencari apa lagi yang disembunyikannya. "Kamu pasti menyimpan uang hasil tulisanmu di sini, kan?" tanyanya sambil membongkar lemari. Malam itu, dia diusir keluar dari rumah bersama barang-barangnya yang tidak seberapa. Ibu mertua dan Lina memaksa dia meninggalkan Rendra, dengan alasan bahwa ia tidak layak merawatnya lagi. "Rendra adalah tanggung jawab kami sekarang. Pergi, dan jangan pernah kembali," teriak Lina. Dia mencoba melawan, tetapi ia tidak punya kekuatan, tidak punya pilihan. Ia menangis, meraih tangan Rendra untuk terakhir kalinya. "Maafkan aku, Ren. Aku janji, aku akan kembali untukmu," bisiknya dengan air mata yang tak terbendung. Dia berjalan menjauh dari rumah itu dengan hati hancur. Malam itu dingin, angin menusuk kulitnya yang lemah. Ia hanya membawa tas kecil berisi sedikit pakaian dan catatan tulisannya yang tersisa. Langkahnya tak tentu arah, tetapi ia tahu bahwa ia tidak bisa menyerah. Ia harus bertahan, bukan hanya untuk dirinya, tetapi juga untuk Rendra. Anita, yang mendengar kabar itu, segera datang menjemput dia. Sahabatnya itu memeluknya erat, mencoba menenangkan tangisnya. "Kamu tidak sendiri, dia. Aku akan membantumu," ucap Anita dengan suara penuh tekad. Dia tinggal sementara di rumah Anita, mengumpulkan kembali semangatnya yang tercerai-berai. Dari tempat perlindungannya yang baru, dia mulai menulis lagi. Kali ini, ia tidak hanya menulis tentang penderitaan, tetapi juga tentang harapan. Ia menceritakan tentang cinta yang membuatnya tetap bertahan, meski dunia seolah melawannya. Tulisan-tulisannya menjadi semakin kuat, dan pembacanya semakin banyak. Donasi yang masuk pun semakin besar, memberi dia kesempatan untuk memulai hidup baru. Namun, di tengah semua itu, dia tidak pernah melupakan Rendra. Setiap malam, ia memandangi foto mereka berdua, berharap suatu hari ia bisa kembali untuk menyelamatkan suaminya. Ia tahu bahwa ia harus menjadi lebih kuat, lebih berani, untuk menghadapi ibu mertua dan Lina. Beberapa bulan kemudian, sebuah pesan tak terduga masuk ke blognya. Pesan itu berasal dari seorang pembaca yang bekerja sebagai pengacara. "Kisah Anda sangat menyentuh. Jika Anda membutuhkan bantuan hukum, saya siap membantu," tulisnya. Dia membaca pesan itu berulang kali, merasa seperti menemukan secercah cahaya di ujung lorong gelap. Dengan bantuan Anita, dia menghubungi pengacara tersebut. Mereka mulai merencanakan cara untuk membawa Rendra keluar dari rumah itu dan membangun kehidupan yang lebih baik. Meski jalan di depannya masih penuh rintangan, dia tidak lagi merasa sendiri. Untuk pertama kalinya, ia percaya bahwa ia memiliki kekuatan untuk melawan, untuk merebut kembali hidupnya, dan untuk memberikan Rendra kehidupan yang layak. Di bawah langit malam yang penuh bintang, dia menggenggam tangannya sendiri, berjanji pada dirinya. "Aku tidak akan kalah, aku akan kembali, dan aku akan menang." Hari-hari berlalu, dan dia semakin sibuk mempersiapkan langkah besar untuk menyelamatkan Rendra. Bersama Anita dan pengacara bernama Arman, ia menyusun rencana matang.
Meski rasa takut masih menyelubungi hatinya, dorongan untuk membebaskan suaminya mengalahkan segalanya. Arman mengajukan gugatan hukum untuk mendapatkan hak asuh atas Rendra, menggunakan bukti perlakuan kasar dari Lina dan ibu mertua selama ini. Namun, perjalanan ini tidak mudah. Saat surat panggilan pertama dari pengadilan sampai di rumah mertuanya, Lina langsung mengamuk. "Dasar perempuan tidak tahu diri. Kamu berani-beraninya melibatkan hukum," teriaknya saat menelepon dia. Suaranya begitu tajam, membuat dada dia sesak. Meski tangan gemetar, dia menjawab dengan suara yang tegas untuk pertama kalinya, "Aku hanya ingin mengambil suamiku. Kalian tidak punya hak menahan dia." Lina melemparkan ancaman yang membuat darah dia terasa membeku. "Kalau kamu berani datang ke rumah ini lagi, aku pastikan kamu tidak akan pernah melihat Rendra." Tapi kali ini, dia tidak gentar. Ia menutup telepon dengan hati yang berdebar kencang, tahu bahwa ia sudah melangkah terlalu jauh untuk mundur. Sementara itu, tulisan-tulisan dia di blognya semakin viral. Kisah perjuangannya menarik perhatian banyak orang, termasuk media lokal yang ingin mengangkat ceritanya. Dia awalnya ragu, takut jika publikasi lebih besar akan membuat Lina dan ibu mertua semakin marah. Namun, Anita meyakinkannya, semakin banyak orang tahu tentang ceritamu, semakin besar dukungan yang bisa kamu dapatkan. Saat wawancara dengan salah satu media, dia menceritakan segala penderitaannya, tetapi tetap menjaga anonimitasnya. Ia menggambarkan cinta yang mendalam kepada Rendra dan alasan mengapa ia berjuang begitu keras. Wawancara itu menjadi viral, dan dukungan publik mengalir deras. Ada orang-orang yang menawarkan bantuan, bahkan pengacara-pengacara lain yang bersedia memberikan masukan untuk memperkuat kasusnya. Namun, di tengah derasnya dukungan, ancaman dari Lina semakin nyata. Suatu malam, dia menerima pesan anonim yang berisi foto Rendra sedang terbaring lemah di tempat tidur. Pesan itu berbunyi, "Kamu tidak akan pernah mendapatkannya kembali." Dia tahu pesan itu berasal dari Lina. Tangannya bergetar saat membaca pesan itu, tetapi Anita segera meraih bahunya, memberi kekuatan. "Jangan biarkan mereka menang. Kita akan lawan sampai akhir," katanya dengan penuh keyakinan. Sidang pertama tiba. Di ruang pengadilan yang penuh dengan ketegangan, dia melihat ibu mertua dan Lina duduk dengan wajah penuh kebencian. Mereka mengajukan argumen bahwa dia adalah istri yang tidak bertanggung jawab, meninggalkan suaminya saat ia sakit. Lina bahkan membawa saksi yang memberikan kesaksian palsu untuk merusak nama dia. Namun, Arman dengan tenang membalikkan keadaan. Ia menunjukkan bukti-bukti perlakuan kasar mereka terhadap dia, termasuk catatan medis Rendra yang membuktikan bahwa ia sering kekurangan perawatan karena kelalaian keluarganya. Selain itu, dia memberikan kesaksian yang menggugah, menceritakan bagaimana ia diperlakukan seperti budak sejak pertama kali tinggal di rumah itu. "Saya hanya ingin melindungi suami saya," ucapnya dengan suara yang pecah. "Dia adalah satu-satunya alasan saya bertahan selama ini." Kisahnya membuat beberapa orang di ruang sidang meneteskan air mata, termasuk hakim. Sidang ditunda untuk memberikan waktu memeriksa bukti lebih lanjut, tetapi dia merasa ada secercah harapan. Saat keluar dari ruang sidang, ia bertemu dengan wartawan yang menunggunya. Salah satu dari mereka berkata, "Kisah Anda benar-benar menginspirasi banyak orang. Apa yang membuat Anda terus bertahan?" Dia hanya menjawab dengan sederhana, "Cinta." Namun, kemenangan kecil itu memicu kemarahan Lina. Malam setelah sidang, ia mengirim pesan ancaman lain, kali ini dengan foto Rendra yang tampak lebih kurus. "Dia akan mati sebelum kamu mendapatkannya," tulis Lina dengan dingin. Dia menangis tanpa suara di sudut kamar Anita, merasakan luka yang begitu dalam. Tetapi, Anita dan Arman terus menguatkannya. "Kita akan mempercepat proses ini. Kamu harus kuat, dia," kata Arman. Beberapa hari kemudian, Arman mendapat berita baik. Hakim telah memerintahkan kunjungan langsung untuk memeriksa kondisi Rendra di rumah itu. Ini adalah kesempatan besar bagi dia untuk membuktikan kebenaran. Dengan hati yang berdebar, ia bersiap menghadapi pertempuran terakhirnya. Saat tiba di rumah mertuanya bersama tim pengacara dan perwakilan pengadilan, dia hampir tak mengenali Rendra. Tubuh suaminya lebih kurus dari terakhir kali ia lihat, matanya cekung, dan wajahnya penuh kesedihan. Dia tak bisa menahan tangisnya. Ia berlutut di samping ranjang suaminya, memegang tangannya yang dingin. "Aku di sini, Ren.
Aku tidak akan meninggalkanmu lagi, bisiknya dengan suara bergetar. Melihat kondisi Rendra, perwakilan pengadilan segera membuat laporan bahwa ia membutuhkan perawatan yang lebih baik. Lina berteriak marah, mencoba membela diri, tetapi bukti sudah terlalu kuat. Hakim memutuskan bahwa dia berhak membawa Rendra keluar dari rumah itu untuk mendapatkan perawatan yang layak. Ketika dia dan Rendra meninggalkan rumah itu, Lina dan ibu mertua hanya bisa memandang dengan tatapan penuh kebencian. Namun, dia tidak peduli lagi. Ia memeluk Rendra erat, merasa bahwa perjuangannya akhirnya membuahkan hasil. Meski jalan di depannya masih panjang, ia tahu bahwa mereka berdua akhirnya memiliki kesempatan untuk memulai hidup baru, jauh dari cengkeraman mereka yang telah menghancurkan hidupnya begitu lama. Langit senja yang memerah seolah menjadi saksi kemenangan kecil mereka. Di dalam hati, dia berjanji untuk merawat Rendra dan membangun kembali kehidupan mereka, tidak peduli seberapa sulitnya perjalanan itu. Untuk pertama kalinya, ia merasa bebas. Dia membawa Rendra ke rumah sakit dengan bantuan Arman dan Anita. Perjalanan itu adalah langkah pertama menuju kebebasan, tetapi setiap kali ia menatap tubuh lemah suaminya, hatinya terasa seperti diremas. Dokter yang menangani Rendra menegaskan bahwa kondisi suaminya telah memburuk akibat kurangnya perawatan dan stres berkepanjangan. Kami akan melakukan yang terbaik, tetapi butuh waktu dan dukungan yang maksimal, ucap sang dokter dengan nada serius. Dia menghabiskan hari-harinya di rumah sakit, merawat Rendra dengan sepenuh hati. Ia membantunya makan, membersihkan tubuhnya, dan berbicara lembut di telinganya meskipun responsnya hanya berupa senyuman tipis. Setiap senyuman itu adalah penanda bahwa Rendra masih berjuang bersamanya, meskipun tubuhnya rapuh. Anita juga sering datang, memberikan dukungan moral yang dia butuhkan untuk terus berdiri. Namun, kehidupan baru ini tidak sepenuhnya damai. Lina, yang tidak bisa menerima kekalahan, mulai menyebarkan fitnah tentang dia. Di media sosial, ia membuat akun palsu untuk menyerang reputasi dia. Perempuan itu hanya cari perhatian. Dia sengaja membuat cerita palsu untuk mengumpulkan uang, tulisnya dalam salah satu unggahan. Awalnya, dia mengabaikan serangan itu, tetapi semakin lama, dampaknya mulai terasa. Beberapa pembaca setianya mulai mempertanyakan keaslian kisahnya, sementara media yang pernah mendukungnya mulai ragu. Dia merasakan tekanan yang begitu besar, seolah-olah kebebasan yang baru ia raih perlahan-lahan direnggut kembali. Anita, yang membaca komentar-komentar jahat itu, tidak tinggal diam. Kita harus membuktikan bahwa mereka salah, katanya sambil menggenggam tangan dia erat. Bersama Arman, mereka memutuskan untuk melaporkan Lina atas pencemaran nama baik. Namun, proses hukum ini tidak instan. Sementara menunggu, dia memutuskan untuk menulis sebuah cerita baru, kisahnya sendiri. Dalam tulisannya, ia tidak hanya menggambarkan penderitaannya, tetapi juga perjuangan dan pengorbanan yang ia lalui untuk orang yang dicintainya. Ia tidak menyebutkan nama siapapun, tetapi ia menuliskan segala emosi dengan jujur. Tulisan itu begitu menyentuh hingga kembali menarik perhatian publik. Banyak orang yang pernah meragukannya kini meminta maaf dan kembali memberikan dukungan. Di tengah itu semua, kondisi Rendra menunjukkan sedikit kemajuan. Ia mulai bisa berbicara pelan, meskipun terbata-bata. "Kamu hebat, Dia," katanya suatu malam dengan suara lemah, tetapi penuh rasa syukur. Mendengar itu, air mata Dia jatuh tanpa bisa ditahan. "Aku akan selalu ada untukmu," jawabnya sambil menggenggam tangan suaminya. Namun, kebahagiaan itu tidak bertahan lama. Suatu hari, dia menerima surat panggilan dari pengacara Lina. Dalam surat itu, Lina menuntut hak waris atas rumah yang pernah dimiliki oleh Rendra. Ia mengklaim bahwa rumah tersebut adalah milik keluarga besar mereka, dan dia tidak berhak atas apapun. Tuduhan ini membuat dia terjebak dalam konflik baru. Dia merasa tertekan, tetapi Arman meyakinkannya bahwa mereka memiliki cukup bukti untuk melawan klaim tersebut. "Ini hanya taktik Lina untuk menghancurkanmu. Jangan biarkan dia menang," katanya dengan tegas. Meski demikian, ancaman kehilangan satu-satunya aset yang bisa menjadi pijakan hidup mereka membuat dia tak bisa tidur nyenyak selama berhari-hari. Di sela-sela perjuangannya, dia kembali menemukan kekuatan dalam menulis. Ia mulai menulis tentang harapan dan ketahanan, mencoba menyampaikan pesan kepada semua orang yang membaca, bahwa hidup, meskipun penuh luka, selalu memberikan kesempatan untuk bangkit.
Tulisan-tulisannya semakin populer, bahkan menarik perhatian seorang penerbit besar yang menawarkan kerjasama. Dia menerima tawaran itu dengan harapan bahwa buku yang dihasilkan bisa menjadi sumber pendapatan yang stabil. Dengan uang yang ia kumpulkan, ia berharap bisa memberikan Rendra kehidupan yang lebih baik. Namun, ia tahu bahwa uang bukan satu-satunya hal yang ia butuhkan. Ia butuh keadilan yang telah lama direnggut darinya. Saat sidang pertama atas gugatan Lina dimulai, dia datang dengan kepala tegak. Di dalam ruang sidang, ia melihat Lina dengan senyum sinisnya, seolah-olah yakin akan menang. Tetapi dia tidak lagi merasa kecil. Ia memiliki Arman di sisinya, Anita yang selalu mendukung, dan yang terpenting, kebenaran di pihaknya. Sidang itu menjadi ajang pertarungan emosional. Lina mencoba menyudutkan dia dengan segala cara, tetapi bukti-bukti yang diajukan oleh Arman terlalu kuat untuk disangkal. Hakim akhirnya memutuskan bahwa Lina tidak memiliki hak atas rumah tersebut, dan dia serta Rendra adalah pemilik sah. Saat mendengar keputusan itu, dia merasa beban besar di pundaknya perlahan terangkat. Namun, ia tahu bahwa ini belum akhir dari perjalanannya. Masih ada luka yang harus disembuhkan, baik pada dirinya maupun Rendra. Di bawah sinar matahari pagi yang hangat, dia menatap ke depan, yakin bahwa hari-hari yang lebih baik sedang menunggunya. Ia tidak lagi merasa sendirian. Dengan cinta, keberanian, dan dukungan orang-orang yang percaya padanya, ia tahu bahwa apapun yang terjadi, ia akan mampu menghadapi semuanya. Kemenangan di pengadilan memberikan dia napas lega, tetapi hidupnya belum sepenuhnya damai. Meski Lina dan ibu mertuanya sudah kehilangan kekuasaan atas Rendra, mereka tetap berusaha mengganggu kehidupan dia dengan cara-cara licik. Gosip miring terus beredar di sekitar lingkungan mereka, menyudutkan dia sebagai perempuan ambisius yang hanya memanfaatkan suaminya yang lumpuh demi keuntungan pribadi. Dia tidak pernah menjawab fitnah itu, tetapi jauh di lubuk hatinya, ia merasa sakit. Rendra yang mulai membaik mencoba menghiburnya. Dia, apapun yang orang katakan, aku tahu siapa kamu sebenarnya. Aku adalah saksi hidup dari cinta dan pengorbananmu. Itu lebih dari cukup bagiku, katanya sambil menggenggam tangan istrinya yang mulai kasar karena kerja keras. Pernyataan Rendra memberikan kekuatan baru bagi dia. Ia tidak lagi ingin membuktikan apapun kepada dunia. Fokusnya adalah membangun kehidupan yang lebih baik untuk mereka berdua. Dengan uang hasil tulisan dan donasi dari para pembaca yang setia, dia memutuskan untuk merenovasi rumah mereka agar lebih nyaman untuk kondisi Rendra. Namun, kebahagiaan itu kembali diuji. Suatu malam, saat sedang memeriksa keuangan untuk membayar perawatan Rendra, dia menemukan bahwa sebagian besar tabungannya telah hilang. Ia panik, mencoba mencari tahu apa yang terjadi. Setelah beberapa waktu, ia menyadari bahwa salah satu rekeningnya telah dibobol. Kecurigaannya langsung mengarah kepada Lina, tetapi tidak ada bukti yang bisa menguatkan dugaannya. Ini ujian lagi untuk kita, dia, ucap Rendra dengan nada pelan saat dia menceritakan kejadian itu. Kita akan melewati ini, seperti yang sudah-sudah. Kata-kata suaminya menenangkan, tetapi dia tahu ia harus segera bertindak. Ia kembali bekerja keras, menulis lebih banyak cerita dan menerima tawaran dari penerbit yang sebelumnya sempat ia tunda. Buku pertamanya akhirnya diterbitkan, dan sambutannya luar biasa. Banyak orang yang merasa terinspirasi oleh kisah dia, bahkan beberapa pembaca mengaku bahwa tulisannya telah membantu mereka keluar dari situasi sulit dalam hidup. Dia merasa usahanya mulai membuahkan hasil. Ia tidak hanya membangun hidup baru untuk keluarganya, tetapi juga menjadi harapan bagi banyak orang lain. Namun, kesuksesan itu kembali memicu amarah Lina. Suatu pagi, Lina mendatangi rumah dia dengan amarah yang meluap-luap. Kamu pikir kamu sudah menang? Kamu pikir kamu bisa hidup tenang setelah menghancurkan keluargaku? Teriaknya di depan pintu. Dia yang sedang membantu Rendra makan tidak menjawab. Ia tahu bahwa Lina hanya ingin memancing emosinya. Tetapi Lina tidak berhenti di situ. Ia melemparkan ancaman yang lebih tajam. Kalau kamu pikir ini sudah selesai, kamu salah besar. Aku akan memastikan hidupmu hancur, dia. Kata Lina sebelum pergi meninggalkan rumah. Dia duduk terdiam di ruang tamu, merasakan tekanan yang luar biasa. Ia tahu Lina bukan orang yang mudah menyerah, tetapi ia tidak ingin terus hidup dalam bayang-bayang ketakutan.
Dengan dorongan dari Anita dan Arman, dia memutuskan untuk mengambil langkah terakhir, mengajukan laporan resmi atas ancaman dan upaya sabotase Lina. Lina akhirnya dipanggil oleh pihak berwajib untuk dimintai keterangan. Proses ini tidak mudah, tetapi dia merasa lega karena akhirnya ia berani melawan dengan tegas. Di tengah proses hukum yang panjang, dia mendapatkan kabar baik, buku keduanya akan segera diterbitkan, dan seorang produser film tertarik untuk mengadaptasi kisahnya menjadi sebuah film. Berita ini menjadi titik balik bagi dia. Ia tidak lagi melihat masa lalunya sebagai luka yang menyakitkan, tetapi sebagai kekuatan yang membentuknya menjadi lebih tangguh. Ia mulai merasakan bahwa perjuangannya tidak sia-sia. Setelah berbulan-bulan proses hukum berjalan, Lina akhirnya dinyatakan bersalah atas tindakan pencemaran nama baik dan ancaman terhadap dia. Hukuman yang dijatuhkan mungkin tidak sebanding dengan apa yang telah dia lalui, tetapi keputusan itu memberikan rasa keadilan yang telah lama ia rindukan. Saat semuanya berakhir, dia duduk di samping Rendra di teras rumah mereka. Angin sore yang lembut mengusap wajah mereka, membawa ketenangan yang sudah lama hilang. "Dia," ucap Rendra dengan suara lembut, "aku tidak tahu bagaimana aku bisa membalas semua yang telah kamu lakukan untukku." Dia tersenyum sambil menggenggam tangan suaminya. "Kamu tidak perlu membalas apapun, Ren, cukup tetap ada di sisiku, itu sudah lebih dari cukup." Matahari mulai tenggelam, memancarkan warna jingga keemasan di langit. Dia menatap ke depan, merasa bahwa perjalanan panjang ini akhirnya membawa mereka ke tempat yang layak. Meski luka masih ada, ia yakin bahwa cinta dan keberanian akan terus menjadi pelita dalam hidup mereka. Dengan penuh keyakinan, ia melangkah ke hari-hari yang baru, meninggalkan bayangan gelap masa lalu.